nama tempat personil dan peralatan selama proses pemetaan udara. Penerapannya meliputi penggunaan alat pelindung diri, prosedur kerja aman, serta perhatian terhadap kesehatan dan ergonomi selama pengolahan data agar pekerjaan dapat berjalan efisien dan bebas risiko. Manajemen resiko. Menurut Hermawan Darmawi, tahun 2006, manajemen resiko merupakan usaha untuk menganalisis, mengetahui, serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan memperoleh efektivitas dan efisiensi. Kemudian, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan ketiga, yang pertama melindungi pekerjaan di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien, kemudian menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Analisis manajemen risiko, di mana terdapat matriks konsekuensi dampak dengan 5 tingkatan levelnya, yaitu tidak penting, kecil, menengah, besar, dan juga bencana. Dari dampak ini terdapat pengaruh terhadap kesehatan dan keamanan, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan juga biaya yang perlu dikeluarkan. Contohnya yaitu tingkatan tidak penting. Dampak yang dapat ditimbulkan yaitu tidak ada gangguan kesehatan, aktivitas lapangan berjalan dengan lancar, kondisi lingkungan tetap stabil, lalu kondisi lingkungan sosialnya pun berjalan dengan normal, dan keuangan atau biaya yang perlu dikeluarkan yaitu kurang dari 5 juta. Untuk tingkatan kecil yaitu dampaknya luka ringan seperti tergores semak, kesleo ringan ataupun kelelahan akibat cuaca. Dan juga pada vegetasi tidak ada kerusakan yang signifikan, lalu lingkungan sosialnya yaitu masih dalam batas wajar. Untuk biaya yang perlu dikeluarkan yaitu 5-25 juta. Tingkatan menengah yaitu dampaknya petugas mengalami kelelahan berat, tergelincir di area miring, atau terkena alat ringan. Sebagian vegetasi dapat rusak dan juga lingkungan sosialnya terganggu sementara. Untuk biaya yang dikeluarkan yaitu 25-100 juta. Tingkatan besar yaitu operator terjatuh di medan curam atau hampir tersengat listrik dari kabel udara saat pengambilan data. Dan untuk vegetasinya terdapat erosi ringan pada tepi lahan atau perubahan tanah akibat pemasangan patok permanen. Lalu lingkungan sosialnya yaitu menimbulkan keluhan karena kebisingan atau penggunaan lahan. Dan biaya yang perlu dikeluarkan yaitu 100-500 juta. Lalu tingkatan bencana yaitu cedera berat seperti patah tulang, terjatuh dari ketinggian, atau alat drone rusak total. Dengan perubahan lingkungan alamnya yaitu terdapat perubahan signifikan dengan kontur tanah atau kerusakan permanen pada titik kontrol utama. Dan lingkungan sosialnya yaitu dapat terjadinya konflik sosial atau pemberhentian proyek dengan biaya yang perlu dikeluarkan yaitu 500 juta. Analisis tingkat resiko. Di sini terdapat beberapa aktivitas dari pengukuran dengan melihat peluang dan juga tingkatan resikonya. Contohnya yaitu terpleset di area bebatuan atau permukaan yang tidak rata saat pengukuran. Hal ini terjadi sesekali dengan peluang 40-60%, lalu tingkat resikonya yaitu sedang. Berikutnya yaitu terkena baling-baling drone saat pengecekan propeller. Hal ini jarang terjadi dengan peluang 10-20% dengan tingkat resikonya rendah. Berikutnya yaitu drone kehilangan sinyal. Hal ini cukup sering terjadi dengan peluang lebih dari 80% dengan tingkat resikonya tinggi. Dapat dilihat dari tabel aktivitas ini bahwa tingkatan resiko yang sering terjadi yaitu sedang. Baik, di sini terdapat analisis risiko. Analisis risiko ini dilakukan untuk menilai seberapa besar potensi bahaya yang mungkin terjadi selama kegiatan pengukuran menggunakan drone.
Pada bagian kiri, kita bisa lihat matriks risiko yang menunjukkan hubungan antara frekuensi kejadian dan tingkat keparahan. Semakin sering insiden terjadi dan semakin parah dampaknya, maka tingkat risikonya akan semakin tinggi, mulai dari rendah, sedang, tinggi, hingga sangat tinggi. Risiko rendah masih bisa diterima, namun tetap perlu dipantau. Sementara risiko sangat tinggi menandakan aktivitas tidak boleh dilakukan tanpa langkah mitigasi penuh. Di bagian bawah terdapat tabel penjelasan keparahan dan kemungkinan. Misalnya, kategori tidak penting berarti tidak ada gangguan berarti pada kegiatan lapangan, sedangkan bencana menggambarkan potensi cedera serius atau kerugian besar. Dengan analisis ini, tim bisa menentukan prioritas pengendalian dan memastikan kegiatan pengukuran berjalan aman, efektif, dan terkendali. Baik, di sini ada alat pelindung diri atau APD. APD merupakan perlengkapan penting dalam kegiatan pemetaan udara menggunakan drone. Tujuan utama penggunaan APD adalah untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan personel di lapangan selama proses pengukuran berlangsung. APD berfungsi melindungi dari risiko fisik, cuaca ekstrim, dan potensi bahaya saat penerbangan maupun pendaratan drone. Selain itu, penggunaan APD juga menjadi bentuk kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, agar kegiatan berjalan aman dan profesional. Contoh APD yang digunakan antara lain yaitu helm, rompi reflektif, sepatu safety, kacamata pelindung, topi lapangan, dan sarung tangan. Dengan menggunakan APD secara lengkap, setiap personel dapat bekerja dengan lebih aman, percaya diri, dan siap menghadapi kondisi lapangan apapun. Selanjutnya ada matriks kemungkinan terjadi. Pada tabel di samping merupakan matriks kemungkinan terjadi yang menilai peluang munculnya risiko dalam kegiatan lapangan dari jarang yang berkisaran kurang dari 10% hingga hampir pasti dari 90 sampai 100%. Penilaian ini membantu menentukan prioritas dan langkah mitigasi agar kegiatan berlangsung aman dan efisien. Kemudian yang terakhir ada hierarki pengendalian risiko. Hierarki pengendalian risiko ini merupakan urutan langkah untuk mengendalikan bahaya kerja, dimulai dari yang paling efektif. Yang pertama ada eliminasi, yaitu hilangkan sumber bahaya sepenuhnya. Yang kedua, substitusi, ganti dengan metode atau alat yang lebih aman. Kemudian yang ketiga, rekayasa teknis, pisahkan bekerja dari sumber bahaya lewat desain atau alat. Kemudian yang keempat ada administratif, atur cara kerja dan kebijakan agar risiko berkurang. Kemudian yang kelima ada APD, yaitu perlindungan terakhir menggunakan alat pelindung diri. Sekian.